Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat dan karunia yang terus Allah limpahkan pada kita. Semoga dengan kesyukuran yang kita lakukan, Allah akan kekalkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan membukakan pintu-pintu nikmat lainnya. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat darinya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu, di antara tanda perilaku merekalah orang-orang yang selalu melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, salah satu pembahasan yang paling sering kita temukan di dalam Al-Quran adalah pembahasan tentang manusia dan karakternya. Walaupun manusia itu diciptakan dari jiwa yang satu, Adam alaihi salam. Dari Adamlah kemudian manusia beranak pinak. Namun tetap saja manusia ini memiliki tabiat, perangai, dan karakter yang berbeda-beda. Makanya paling banyak di dalam Al-Quran kita temukan klasifikasi manusia. Ada ayat cerita tentang orang-orang beriman. Ada ayat cerita tentang orang-orang kafir. Ada ayat cerita tentang orang-orang munafik. Inilah 3 kelompok yang paling utama yang ada dari pengelompokan manusia. Apapun warna kulitnya, apapun ras dan golongannya, apapun bahasa yang digunakannya, tanpa terkecuali manusia bisa digolongkan menjadi 3 kelompok: mukmin, kafir, atau munafik. Namun tentunya dari 3 kelompok besar ini bisa kita turunkan lagi menjadi beberapa sifat. Salah satu karakter manusia yang banyak Allah bahas di dalam Al-Quran adalah karakter orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Siapa itu fasik?
Dan apa arti dari kefasikan? Jamaah rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, kata fasik diambil dari akar kata fasaqar rutab. Kalau seorang mengambil kurma muda yang dalam bahasa Arab disebut rutab. Kalau kurma disebut tamar. Dagingnya sudah kering. Tapi ketika kurma muda itu masih banyak kandungan airnya, ini namanya rutab. Nah, karena daging kurma muda ini banyak kandungan air, sering sekali apabila kurma muda itu tertimpa objek yang berat, betapa mudah bijinya keluar dari dagingnya. Orang Arab kalau melihat ada biji kurma muda keluar dari dagingnya, orang Arab mengatakan, kurma ini fasik. Fasik artinya apa? Bijinya keluar dari dagingnya. Jadi makna dasar kata fasik adalah keluar. Nah, kata ini kemudian dipinjamkan untuk menggambarkan karakter manusia yang keluar dari tuntunan dan aturan yang seharusnya diikutinya. Makanya sebagaimana kita mengenal ada istilah soleh, orang soleh, anak soleh, ya. Maka lawan dari kata soleh, fasik. Kalau orang soleh itu artinya apa? Bagaimana perilakunya, ucapannya sejalan dengan aturan Allah. Makanya kata soleh maknanya secara bahasa cocok. Kalau ada seorang anak yang dia buat cocok kali, seperti apa kepingin orang tuanya, dibilang ini anak saleh. Orang Arab kalau memegang untayan kunci yang begitu banyak anak kunci, dicoba satu persatu anak kunci ini masuk ke dalam lubang. Kalau lubang kunci itu cocok dengan kuncinya, orang Arab mengatakan al-miftah saleh. Cocok anak kunci ini dengan lubang itu. Nah, jadi bisa kita gambarkan sebagaimana dambaan kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Bahkan surga itu disiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Lawan dari kata saleh adalah fasik. Kalau saleh artinya ada komitmen, kita selalu berada dalam aturan dan batasan yang Allah tetapkan dalam hidup, maka fasik justru adalah sebaliknya. Bagaimana kita tidak mau tunduk pada aturan, pengen keluar, karena kita anggap aturan-aturan itu adalah beban dalam hidup. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya tidak ada satupun aturan Allah kecuali aturan itu bukanlah beban dalam hidup kita. Justru sebaliknya, aturan-aturan Allah adalah jaminan keselamatan kita. Pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang ketika membeli sepeda motor atau membeli mobil, dia pesan mobil dan sepeda motor yang tidak ada remnya? Pernah enggak? Enggak. Justru kita tidak mau kalau dijual kepada kita kendaraan bermotor yang tidak ada remnya. Kenapa? Walaupun fungsi rem untuk memberhentikan laju kendaraan, sedangkan fungsi mesin untuk menggerakkan kendaraan, tapi tidak akan pernah kita merasa aman berkendara kalau tidak ada remnya. Bayangkan kalau hidup manusia ini semua yang kita mau silakan kau buat. Maka bisa kita bayangkan tiap orang sesuai dengan kebebasan dan keinginannya. Ini justru bukan membawa pada kedamaian. Sebaliknya, tanpa aturan, hidup ini berujung pada kekacauan. Ini yang terjadi. Zaman sekarang, di saat kebanyakan orang mengusung konsep HAM, kebebasan mutlak, dianggap aturan Tuhan itu menggerogoti hak asasi manusia. Tuhan larang LGBT, dibilang oleh
pro LGBT. Ini kan HAM kami. Tuhan larang ya berzina. Orang yang pro seks bebas menganggap ini kan kebebasan bagi kami. Maka hakikatnya orang yang tak mau diatur, orang yang menolak untuk diberikan jaminan keselamatan. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang muncul di benak kita semua, bagaimana karakter orang-orang yang tergolong fasik tadi? Disinilah urgensi kita memahami surah Al-Baqarah ayat ke-27 yang tadi saya bacakan. Allah menyebutkan beberapa ciri dari orang fasik. Pertama, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang fasik itu selalu melanggar janji yang sudah mereka buat kepada Allah setelah janji itu dikukuhkan. Jadi kefasikan di antara tandanya apa? Tak punya komitmen terhadap janji. Dan manusia ini nilainya di mata Allah, nilainya di mata manusia, seberapa besar komitmen kita terhadap apa yang kita janjikan. Dalam hidup ini manusia banyak berjanji. Ada janji kita kepada Allah. Ada janji yang kita sebut dengan nazar. Ya Allah, kalau aku lulus tes ini, nanti aku akan buat kebaikan ini dan itu. Ternyata Allah takdirkan dia lulus. Maka apa yang telah dia janjikan, wajib baginya untuk memenuhinya. Itulah orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Dan tidak ada janji yang lebih melekat pada diri kita semua, jamaah rahimakumullah, seperti janji kepada Allah di saat kita masih berada di alam arwah. Saat manusia belum lagi ditiupkan ke dalam janin, usia janin 120 hari, masih di alam ruh, Allah udah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Sebagaimana digambarkan di surah Al-A'raf. Apa jawaban manusia? Qalu bala. Syahidna. Betul ya Allah. Kami janji, kau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi atas itu. Inilah perjanjian yang kemudian kita pahami dalam makna fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Semua manusia lahir dalam kondisi udah berjanji sama Allah. Hanya mempertuhankan Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika anak lahir, dia nggak perlu mengucap kalimat syahadat karena udah diucapkan sama dia. Islam itu adalah dasar. Tiap orang lahir membawa Islam dan fitrah. Maka orang yang fasik, tentunya dia tidak punya komitmen terhadap dua kalimat syahadat yang diucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Hidup ini ya memang tujuan kita hanyalah mengabdi kepada Allah. Itulah visi kita. Visi seorang mukmin adalah pengabdian tanpa batas kepada Allah. Tak cukup sampai di situ. Janji kita berikutnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bagian dari misi kita. Bagaimana agar kita mempertuhankan Allah? Caranya dengan mengikuti keteladanan dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini komitmen kita. Maka di saat orang tak sholat, sesungguhnya dia melanggar janjinya sama Allah. Di saat dia punya harta yang banyak, tak dia keluarkan zakat, sesungguhnya dia telah melanggar janjinya kepada Allah. Di saat seseorang itu masuk kategori mampu untuk berhaji, tapi tak juga dia berusaha untuk berhaji, maka dianggap dia melanggar janjinya kepada Allah. Begitu.
Belum lagi ada janji manusia kepada dirinya masing-masing. Ada janji kita sama Allah, ada janji kita pada diri kita. Apa janji kita? Itulah dalam bentuk keazaman dan tekad. Makanya kenapa Adam memakan buah terlarang yang sudah jelas-jelas Allah larang? Allah katakan, fa'asa Adam rabbahu fanasi walam najid lahu azma. Adam bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia lupa sama janjinya. Dia lupa janjinya pada Allah, janjinya pada diri sendiri. Kenapa? Allah katakan, kami tak melihat ada tekad yang cukup pada diri Adam untuk menghindar makan buah yang terlarang. Jadi, apa yang kita ucapkan, ya kita harus komitmen. Itu bagian dari tanda orang soleh. Nah, begitu juga orang fasik ini melanggar janjinya kepada sesama manusia. Seorang suami ketika dia mengkhianati konsekuensi dari akad nikah, ini melanggar janjinya kepada istrinya. Seorang istri ketika berkhianat pada suaminya, tak dia jaga amanah suaminya, dia pun melanggar janji yang sudah dia buat kepada suaminya. Seorang ayah, seorang ibu, ketika dia tak menunjukkan keteladanan yang baik dalam membentuk pendidikan anak-anaknya, berarti dia langgar janjinya sama anak-anaknya. Begitu juga anak yang durhaka, dia langgar janjinya kepada kedua orang tuanya. Seorang murid yang mengecewakan gurunya, itu juga melanggar janjinya kepada orang lain. Begitulah, hampir tidak ada satupun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kecuali kita terikat dengan janji. Kalau bukan janji kepada Allah, janji pada diri sendiri, atau janji kita kepada orang lain. Jadi tanda kita soleh apa? Seberapa besar komitmen kita melaksanakan janji itu. Begitu kita melanggar janji yang sudah Allah kokohkan, disitulah sifat pertama orang yang masuk kategori fasik. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang fasik itu apa cirinya? Mereka itu suka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Jadi bagian kedua, sifat orang fasik, mereka lah orang-orang yang suka memutus tali silaturrahim. Jamaah rahimakumullah. Silaturrahim terdiri dari dua kata. Silah artinya ikatan. Rahim, itulah rahim seorang ibu. Silaturrahim, ikatan rahim. Silaturrahim ini istilah yang digunakan dalam Islam menggambarkan hubungan kekerabatan. Bagaimana hubungan kita dengan karib kerabat, dengan saudara, ini sudah seharusnya hubungan yang sangat erat dan intim seperti layaknya hubungan antara seorang ibu dengan janin dalam kandungannya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana 9 bulan lebih janin dalam rahim seorang ibu. Dia makan dari apa yang dimakan ibunya. Dia minum dari apa yang diminum ibunya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Sekiranya ibunya stres, janinnya pun terganggu. Begitulah hubungan yang dekat. Jadi hubungan kita antar sama muslim seharusnya seperti itu. Ada saudara tersakiti, kita pun ikut tersakiti. Ada saudara senang, kita pun ikut senang. Maka orang yang fasik ini sangat bertolak belakang dengan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh suka menyambung silaturahim. Orang yang fasik suka memutuskan silaturahim.
Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat silaturahim ini termasuk amalan yang paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sampai mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang ingin berkah usianya dan diperlapangkan pintu rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi ada dampak yang ditimbulkan silaturahim. Pertama pada keberkahan usia. Sebagian orang memahami keberkahan usia ini apa? Allah memanjangkan usia seseorang karena rajinnya dia menyambung silaturahmi. Bukankah ajal kita sudah Allah tetapkan sejak zaman ajali? Apa mungkin ajal berubah? Sebagian ulama mengatakan mungkin berdasarkan hadis ini. Tapi makna yang kedua, keberkahan usia maksudnya apa? Dengan silaturahmi ini, Bapak Ibu sekalian, seorang itu akan tetap dikenang oleh orang-orang dekat dengannya, bahkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi seakan-akan usia kenangan bersama orang tersebut jauh lebih panjang dari usia biologisnya. Berapa banyak orang, Imam Syafi'i meninggal dunia 55 tahun, muda sekali. 55 tahun. Tapi seakan-akan Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Tiap ngaji berkata Imam Syafi'i. Padahal udah meninggal dari tahun 200-an Hijriah. Bayangkan. Imam Nawawi meninggal dunia. Dalam beberapa riwayat dikatakan 40 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 45 tahun. Meninggal sebelum sempat menikah. Imam Nawawi. Tapi tidak ada satupun pustaka di masjid kecuali minimal ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Al-Azkar. Seakan-akan yang nulis masih hidup sampai sekarang. Begitu juga berapa banyak orang. Karena silaturahminya. Udah lama pun tak ada di pengajian ini. Tapi karena mereka mungkin di antara orang paling awal menginisiasi pengajian ini. Tiap kali kita kumpul seakan-akan para pendahulu itu masih bersama dengan kita. Ini makna. Silaturahmi memanjangkan umur. Artinya apa? Memori orang tentang dia lebih panjang dari umur biologisnya. Sebagaimana silaturahmi ini juga membukakan dan memperlebar pintu rezeki. Zaman sekarang tidak ada yang mengingkari bagaimana networking dan jaringan itu salah satu kunci untuk menggapai kesuksesan. Mau bisnis, apapun produk yang dihasilkannya, mau diseluruhkan kemana produk itu kalau nggak ada jaringan. Ada orang tak ada modal berbisnis, tapi modal terbesarnya apa? Banyak kenalan. Itulah dia. Makanya di sini digambarkan silaturahmi itu penting sekali. Untuk itu, bagaimana cara kita menyambung silaturahim? Ada ungkapan disebutkan beberapa salafus saleh, jalinlah hubungan dengan kerabatmu meskipun hanya dengan memberinya air minum. Mungkin kita punya apa-apa, datang dia ke rumah yang ada air putih. Itu pun bagian dari silaturahim. Jangan pernah kita anggap amalan sepele dan enteng. Kemudian dikatakan sebaik-baiknya langkah kaki yang kita ayunkan dalam hidup ini adalah setiap langkah kaki kita di mana kita menuju sebuah tempat tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menyambung tali silaturahim. Makanya ini salah satu poin penting. Kenapa melangkahkan kaki ke masjid itu luar biasa pahalanya? Karena di masjid sudah pasti jumpa kita silaturahmi terjaga. Kalau tak ada tujuan lain,
Datang ke rumah orang. Kadang-kadang undangannya pun jauh. Kalau kita estimasikan jalan di Medan ini, ke sana pun udah sejam setengah. Udah 2 jam. Tapi memang dia niatkan untuk datang, tidak ada niat lain kecuali hanya untuk silaturahim. Maka itu termasuk di antara sebaik-baiknya langkah kaki kita yang kita ayunkan dalam kehidupan. Jemaah rahimakumullah. Dalam beberapa asar dikatakan disebabkan karena silaturahim seseorang dapat mencapai kedudukan yang begitu istimewa di surganya Allah nanti. Kadang-kadang kita ini kan merasa sepele. Waktu hari raya, tinggalnya di mana? Datang ke rumah kerabatnya. Demi untuk silaturahim tadi, 2 jam, 3 jam, 4 jam kadang-kadang di perjalanan. Kenapa? Untuk menghormati, memuliakan. Nah ini kita anggap sepele di dunia. Apalagi kalau yang dikunjungi itu tidak ada kepentingan duniawi kita dengannya. Semata-mata tujuannya akhirat. Semata-mata untuk memuliakan yang senior dan yang tua. Nah kalau kita buat, ini termasuk di antara asbab dan sarana yang dapat menempatkan kita meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, agama juga mengajarkan pada kita silaturahim yang paling tinggi nilainya adalah justru di saat kita berusaha untuk menyambung tali kekerabatan dengan orang yang acuh tak acuh kepada kita. Ya kadang-kadang kita secara lumrah kalau ada orang suka berkunjung ke rumah kita, kita pun suka juga balas kunjungan ke rumah dia. Tapi betapa beratnya langkah kalau kita harus datang ke rumah orang yang setiap kali kita undang pun tak pernah mau datang. Ya. Kalau kita menyapanya pun tak pernah mau menjawab. Tapi begitulah keutamaan. Makanya dikatakan Nabi, bukanlah orang yang membalas kunjungan orang yang mengunjunginya itu dikatakan silaturahim. Itu namanya impas. Dia kunjungi kita, kita balik balas kunjungi dia. Tapi hakikat silaturahim itu siapa? Menyambung kekerabatan terhadap orang-orang yang justru ingin memutuskan tali kekerabatan itu. Semakin berat tantangan dalam menyambung tali silaturahim, semakin besar pula lah balasan yang Allah siapkan di sisinya. Jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan seminimal-minimalnya bersilaturahim bisa dilakukan dengan 4 amalan. Artinya apa? Yang paling minimal bisa kita buat untuk menyambung silaturahmi dengan orang itu 4 amal. Yang pertama apa? Sapalah dia kalau berjumpa. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang muda mengucap kepada yang tua. Yang berjalan mengucap pada yang duduk. Yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Begitulah aturan main. Jadi selama kita masih menyapa, berarti silaturahim masih terwujud. Tapi kalau sudah mulai muncul benih-benih dan rasa asal ada kawan tuh di pesta, menghindar dia, tak mau jumpa. Nah, ini tandanya silaturahmi terganggu dan punya potensi untuk putus. Yang kedua, seminimal-minimalnya silaturahim adalah ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita dan tidak ingin menyakitinya. Coba bayangkan, Bapak Ibu, selemah-lemahnya iman saja ditandai dengan apa? Nampak ada paku, nampak ada kaca beling di jalan, kita singkirkan apa yang dapat membahayakan orang yang berjalan kaki. Selama kita senang saudara kita itu sukses, itu masih sambung silaturahim. Tapi kalau kita susah, orang senang, kita susah. Nah, ini tanda-tanda silaturahim juga terganggu. Ya. Yang ketiga, seminimal-minimalnya silaturahim apa? Memberikan nafkah kepada karib kerabat
yang memang membutuhkan. Coba bayangkan keutamaan sedekah. Nabi pernah membuat perbandingan. Sedekah untuk orang jauh, 1 pahala. Sedekah untuk karib kerabat, 2 pahala. Sahabat tanya, kok bisa 2 pahala untuk karib kerabat? Ya, pahala sedekah plus pahala silaturahmi. Jadi ketika kita tahu ada paman kita, ada ponakan kita, ada saudara kandung kita hidup dalam kesulitan dan kita sadar Allah berikan limpahan rezeki untuk kita, maka dianggap tidak memutus tali silaturahim selama kita mendahulukan saudara kita itu. Ada bantuan sebelum kasih orang jauh, kasih dulu orang dekat. Apalagi kalau orang tersebut di antara kelompok yang wajib kita nafkahi. Dan yang terakhir, seminimal-minimalnya silaturahim adalah ketika kita tetap mendoakan dan memohon ampunan untuk karib kerabat dan orang-orang yang kita kenal dengan doa yang baik. Kadang-kadang lama tak jumpa, tapi tetap kita sisipkan dalam doa kita. Ya Allah, berikanlah kesuksesan untuk si Fulan. Ya Allah, si Fulan lagi merintis usaha baru. Mudah-mudahan dia bisa sukses dalam usaha itu. Selama kita masih doakan, nampak ada saudara kita yang salah, kita doakan, ya Allah ampunilah dosa si Fulan. Dia itu masih kurang ilmunya. Berikanlah hidayah untuknya. Nah, tapi kalau doa saja yang keluar dari mulut, udah doa-doa yang buruk. Ya Allah, buat cepat mati aja si Fulan itu. Nah, ini sudah tandanya apa? Silaturahmi sudah putus. Maka dengan 3 amalan tadi, ini kalau kita lihat bagian dari amalan yang dilakukan orang soleh dan selalu dihindari orang yang fasik. Karena orang fasik ini selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Barulah ciri yang ketiga, yang terakhir di ayat ini. Wa yufsiduna fil ardi. Orang yang fasik adalah mereka, orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dirusak? Dirusak pertama, ya, flora, fauna, kekayaan alam, bumi, air, udara, semua dirusak. Termasuk yang paling bahaya adalah ketika seorang itu merusak nilai-nilai etika dan akhlak dalam bermasyarakat. Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang dia korupsi, sebenarnya dampak buruk dari korupsinya itu bukan hanya dia merusak keuangan dengan dampak yang begitu besar terhadap banyak orang. Tapi ketika dia korupsi, sebelum dia rusak anggaran, sebelum dia rusak distribusi harta yang seharusnya menyentuh banyak orang, terlebih dahulu dia sudah merusak sistem nilai. Dia rusak kejujuran, dia rusak amanah, dia rusak rasa saling percaya. Apalah indahnya kehidupan kalau rakyat tak percaya lagi sama pemimpinnya. Gak ada lagi indahnya kehidupan. Nah, jadi apapun yang kita buat yang sifatnya pengerusakan. Ada orang suka kali merusak nama baik orang dengan fitnah, dengan hoax. Ini juga rusak. Ada orang yang senang kalau akhlak masyarakat rusak. Sebagian orang senang dia. Korban judi online, pelaku judi online sudah di atas 2 juta. Belum lagi keluarga. Orang yang melakukan judi online itu, ini korbannya setidaknya ada 5 juta orang. Gimana istri dari pelaku judi online merasakan dampak? Bagaimana anaknya? Bagaimana orang tuanya? Tapi sebagian orang justru senang. Makin banyak orang kena judi online, makin banyak cuan mengalir. Senang dia dengan kerusakan akhlak. Sebagian orang justru senang. Makin banyak orang terjerat pinjol. Pinjaman online. Sebagian orang makin senang dia ketika hukum itu dipermainkan. Konstitusi ya diubah sesuka hati sesuai dengan selera dan kepentingan. Semua bentuk pengerusakan
bagi orang-orang fasik, dia senang. Karena memang sifat orang fasik suka merusak. Nah, tapi disinilah Bapak Ibu. Ketika kita melakukan 3 perbuatan tadi. Pertama, suka melanggar janji. Yang kedua, suka memutus silaturahmi. Yang ketiga, suka membuat kerusakan di muka bumi. Allah jelaskan apa konsekuensi logis yang akan kita terima. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang pasti akan merugi. Jadi, walaupun nampak judi online itu untung di awal, walaupun nampak korupsi itu untung, tapi pada akhirnya dia rugi. Dia rugi. Walaupun yang memutuskan tali silaturahmi tampak seperti untung, aku terbebas dari datang saudara minta utang misalnya. Karena orang sebagian takut juga datang asik kau aja pun. Apalagi ada ungkapan biar silaturahmi tak putus pinjam dulu 100. Jadi seakan-akan ya untuk jaga silaturahmi harus utang terus. Ini kadang-kadang yang seperti itu orang lebih suka dia memutuskan tali silaturahmi daripada dipinjam uangnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Tentunya ketika kita menapaki langkah kelompok fasik, kita pun akan jatuh kepada kerugian yang nyata. Demikian pesan yang disampaikan Allah di surah Al-Baqarah ayat 27 ini. Insya Allah di jumpa kita berikutnya akan kita kupas ayat-ayat lain yang perlu untuk kita perhatikan jadi cerminan dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, diperkenankan bagi yang mau bertanya, berkomentar untuk mengajukan pertanyaannya sebelum kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Sesuai disampaikan Ustaz tadi, sebelum ruh dihembuskan kepada jasad Ibrahim seorang ibu, dia sudah memakan komitmen untuk mencari. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dia dilahirkan seorang ingkar muslim, begitu dia lahir, dia tidak mendapatkan ilmu ataupun tentang keesaan Allah, apakah itu golongan kafir? Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Suci dia. Dia membawa Islam. Namun apa yang terjadi? Fa'abawahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi. Au yunassirani. Atau membuat dia jadi Nasrani. Au yumajjisani. Atau membuat dia menjadi seorang Majusi. Makanya sepakat para ulama, anak yang dilahirkan di tengah keluarga kafir, apabila dia meninggal dunia sebelum balik, maka dianggap dia berada di atas fitrah. Kenapa? Sesuai dengan komitmen awal. Tapi begitu dia sudah balik, walaupun anak itu mungkin udah sempat dibaptis kah, udah di ini dan itu kah, namanya pula dipasang nama kafir kah, namun ketika dia meninggal sebelum balik, tetap masih melekat nilai-nilai fitrah di sana. Nah, nilai fitrah ini walaupun kita dibesarkan dalam kultur dan pendidikan yang jauh dari tauhid sekalipun, nilai ketuhanan ini akan tetap menguat di momen-momen sulit. Sehingga apa? Kalau kita berpikir logis, mencari kebenaran akan sampai juga pada kebenaran Islam. Jadi Allah berikan pada kita akal, Allah berikan pada kita potensi fitrah. Ini dua modal yang sangat cukup untuk bisa kemudian mengetahui kebenaran dalam batasan kemampuan manusia. Demikian. Silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya sebelum balik, berarti kan masa-masa remaja dia harus belajar berbagai agama mempelajari. Kan faktanya, bayangkan kita aja lah yang ada di sini. Dari berapa 20
secara mendalam dan dia bisa membandingkan dengan benar. Nah itu apakah hal ini cukup objektif atau memang sudah menjadi takdir dari Tuhan? Begini, salah satu kewajiban paling awal dalam beragama adalah mencari kebenaran. Ini bisa kita lihat. Jangankan yang lahir di keluarga non-muslim. Yang lahir di keluarga Islam pun. Kalau orang tuanya tak didik pentingnya agama. Dia pun tak pernah diarahkan untuk memperdalam pemahaman agama. Ya kondisinya tak jauh beda juga dengan yang kafir. Cuma bedanya apa? Ada status mungkin Islam KTP. Tapi mungkin sholatnya pun tak pernah diajar. Menutup auratnya pun tak pernah diajar. Jadi pada esensinya, ya disinilah letak bahaya paling pertama ketika kita tidak mengarahkan orang untuk beragama dilandasi atas dasar argumen yang kuat. Karena kalau mau jujur, kalau ditanyalah dari 2 miliar penduduk muslim di muka bumi, kenapa kau Islam? Kebanyakan akan menjawab, karena ayah makku Islam. Ya. Kenapa kita pun yang lahir di keluarga muslim tak pernah mengarahkan untuk memahami Islam inilah bagian dari sesuatu yang sangat berharga yang perlu kita syukuri. Nah, jadi saya pernah sampaikan di forum ini, itu banyak non-muslim, bahkan pernah saya baca sebuah artikel, seorang Finlandia masuk Islam setelah mencari Islam tanpa pernah berjumpa dengan seorang muslim pun. Dibahas, apalagi zaman sekarang ini dengan adanya internet, ini sudah seperti ditegakkan hujah untuk umat Islam. Gak ada lagi alasan kau gak kenal Islam. Apalagi dengan pemberitaan media sekarang yang banyak kali membicarakan tentang Islam, walaupun dalam konotasi negatif. Tapi seharusnya kalau orang berpikir, dia mencari tahu. Dia mencari tahu. Nah, jadi ketika kita anggap agama ini hanya sekedar warisan, ya orang tuaku ini aku ikut aja lah, tanpa kita mempertanyakan. Nah, karena lahirnya komitmen agama yang baik justru berangkat dari kita ingin mencari tahu sesuatu dengan lebih mendalam. Nah, jadi ini makanya fenomena zaman sekarang lebih banyak pandai mu'alaf daripada yang muslim sejak lahir. Tengok situ ahli yang berdebat. Nah ini kadang-kadang mu'alaf dia. Tapi kenapa? Untuk sampai pada Islam ini, udah gak tahu lagi kita berapa panjang proses dia mencari kebenaran. Saya pernah sekitar 10-an tahun yang lalu, salah seorang jemaah saya itu, beliau katakan cerita, usianya ketika itu sudah 60-an. Saya tak tahu apa masih hidup sekarang atau tidak. Tapi beliau katakan, Ustadz, saya ini udah semua agama sih coba. Jadi dia lahir di tengah keluarga Katolik. Tak puas dia. Masuk Protestan. Tak puas dia. Bahkan masuk ke Hindu, masuk ke Buddha. Dan dalam benak dia dari awal, yang tak kupengen coba Islam inilah. Karena aku tengok kok ribet kali Islam ini. Itulah kesan dia pertama ketika melihat muslim yang ada di sekitarnya. Tapi lewat pencarian, tiap saja dia masuk satu agama, dia temukan ada kelemahan. Kenapa? Karena ini bukan sekedar dia ngikuti apa yang dibuat orang, tapi dia berpikir. Tapi begitu masuk Islam, walaupun diawali dengan keraguan-raguan, justru keraguan-raguan itu mendorongnya untuk belajar lebih banyak sampai pada keyakinan yang kuat. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikembangkan. Ya, kalau hanya berislam, kenapa? Ayah makku Islam. Nah, ini akan sangat rapuh sebenarnya. Kalau komitmen keimanan hanya dibangun di atas warisan agama dari orang tua. Demikian. Silakan, Pak. Tadi pengelompokan manusia itu ada 3. Mukmin, kafir, dan Munafik. kafir, munafik, dan fasik. Itu apa bedanya? Ya.
Kemudian tadi silaturahmi. Apakah itu beda? Ya. Baik. Yang pertama, antara kafir, munafik, dan fasik, apa benang merah antara ketiganya dan apa perbedaan masing-masing? Kalau kita ingin coba merangkai dari tiga istilah ini, mana yang paling umum? Yang paling umum adalah kafir. Kenapa? Karena munafik dalam akidah pasti kafir. Tapi tak semua kafir munafik. Karena ada kafir yang gentle. Gentle kenapa? Berani. Terang-terangan dia, aku kafir. Tapi ada kafir yang gak berani. Karena ditengoknya, ini muslim banyak. Kalau aku terang-terangan gak muslim, gak terpilih nanti anggota katanya. Maka dia pura-pura lah bergaul sama orang Islam seakan-akan dia bagian dari umat Islam. Tapi hatinya membenci Islam. Tak senang kalau orang Islam itu kompak. Tak senang kalau Islam itu kembali kepada ajaran agamanya dengan baik. Nah, ini dia. Nah, fasik ini, kalau kita perhatikan, sebenarnya di satu sisi, fasik itu adalah bagian dari sifat yang ada pada orang kafir, sebagaimana dia juga sifat yang ada pada orang munafik. Tapi kadar kefasikan pada orang kafir lebih tinggi daripada kadar kefasikan pada orang munafik. Karena arti fasik kan keluar dari aturan agama. Orang kafir keluar dari aturan agama, orang munafik pun keluar juga. Cuma orang kafir ini keluarnya terang-terangan. Gak sholat dia. Kenapa? Nah, aku kafir kok. Tapi ketika diceritakan dalam Quran tentang orang munafik itu sholat. Tapi sholatnya sambil malas-malasan. Apalagi nggak ada kamera yang nyorot. Malas dia sholat. Tapi begitu diliput oleh stasiun TV, oh panjang bacaannya. Bagus. Esensinya sama-sama keluar. Karena tujuan sholat bukan untuk dipuji manusia. Sholat adalah bagaimana kita mengisi baterai keimanan dengan terhubung dengan Allah. Itu mana? Dari kata fasik tadi. Jadi fasik pun ada fasik level kafir, ada fasik level munafik. Maka saya katakan tadi, ada juga fasik level mukmin. Ada nggak mukmin yang fasik? Ada juga. Ada mukmin yang agak malas kadang-kadang sholat dia. Kau ingkari sholat itu wajib? Enggak, tapi malas sekali gitu. Kadang-kadang orang yang beriman pun mengalami yang namanya fase futur. Lemah semangatnya beribadah. Nah, tapi orang yang beriman, fasiknya itu enggak lama-lama dia. Begitu dia keluar sedikit, langsung balik bertobat. Cepat-cepat dia beristighfar. Cepat-cepat dia kembali kepada aturan Allah. Nah, baru permanen dia pada kafir dan pada munafik. Yang kedua, silaturahim dan silaturahmi. Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada beda. Ini hanya sekedar bagaimana kedua istilah ini diadaptasikan ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya silaturahim. Dari kata rahim. Tapi udah kadung diadaptasikan lebih banyak kepada silaturahmi. Sehingga kita istilahkan silaturahmi. Tapi esensinya itu juga. Hubungan kekerabatan yang digambarkan seperti eratnya hubungan antara seorang ibu dengan janin yang ada di rahimnya. Demikian. Ya. Ya. Boleh. Jadi kan kalau dijelaskan mengenai silaturahim adalah kita berkenalan atau bermasyarakat lah. Ya. Nah, apakah itu memang betul arti silaturahim? Atau apakah itu artinya semacam ukhuwah Islam? Nah, sementara kalau misalnya dengan silaturahim itu kan memutuskan tali silaturahim itu adalah sangat besar. Ya. Ya, begini. Sebenarnya pengertian konteks silaturahim
lebih kepada hubungan yang mengikat kita dengan kerabat dan keluarga. Kerabat dan keluarga. Seorang memutuskan hubungan dengan pamannya, dengan bibinya, dengan sepupunya, masih ada hubungan kekerabatan. Nah, namun karena dalam Islam dianggap semua orang yang beriman itu bersaudara, maka dianggap yang nggak saudara pun kalau dia sama mukmin, kita nggak cakapan, putus juga silaturahim. Karena kita sudah perlakukan dia seperti saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi secara dasar istilah silaturahim itu merujuk kepada hubungan dengan karib kerabat. Karena hubungan nasab, hubungan darah. Nah, tapi karena dalam pergaulan setiap mukmin itu bersaudara, bahkan yang berbeda jalur darah pun itu bersaudara, maka dipinjam juga untuk menggambarkan ketika kita mengabaikan dan tak peduli dengan sesama orang-orang beriman, itu pun dianggap memutus tali silaturahim atau silaturahmi. Demikian. Ya, silakan. Salam. Ya. Baik. Pertama, kalau dikatakan apa saja bentuk janji dan komitmen kita kepada Allah. Paling dasar tadi, apa yang kita ucapkan dalam 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Janji kita, apapun yang Allah suruh kita kerjakan. Apapun yang Allah larang, kita tinggalkan. Itu janji kita. Tapi kadang-kadang kita menambah janji baru sama Allah. Itu yang namanya nazar. Allah nggak suruh, tapi kita berjanji. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, atau aku lulus ini, aku lulus itu, perniagaanku untung banyak, aku akan buat ini gitu. Kita yang berjanji. Allah nggak minta di awal. Tapi setelah dipenuhi, maka wajib bagi kita untuk membayar apa yang telah kita janjikan. Nah, ini dia. Kemudian, bisa diingatkan sedikit dulu. Kekal di neraka. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan. Ada orang fasik, lepernya fasik yang kafir. Dia kekal di neraka karena kekufurannya. Ada orang munafik yang fasik. Kalau munafiknya dalam hal akidah, maka dia kekal bahkan di dasar neraka jahanam karena kemunafikannya. Tapi ada juga orang fasik tapi masih ada iman. Seperti saya katakan tadi, lemah imannya buat dia. Maka karena keimanannya masih ada, nggak akan kekal dia di neraka. Jadi nggak bisa kita pukul rata semua orang fasik itu sama. Karena esensi fasik keluar dari aturan Allah. Ada yang keluarnya sampai level kafir, ada yang sampai level munafik, ada yang masih tetap ada iman di situ. Walaupun lemah. Selama masih ada iman, walaupun sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Demikian. Ya. Oh ya, jin ada nggak yang fasik? Ada. Wa anna minna salihun wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Dalam surah Al-Jin, Allah katakan, jin mengaku di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang nggak soleh juga. Pengertian nggak soleh, ya fasik. Itu pengakuan dari jin. Jadi karena jin juga mukallaf seperti manusia, ada juga yang kafir, ada juga yang mukmin, ada juga yang soleh, ada juga yang fasik. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, kita padakan untuk jumpa kita malam hari ini. Sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.